Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eliza dengan NIM 18181. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Proses dan Teknik Penyusunan RPJMD. Mengacu pada Kemendagri nomor 86, RPJMD merupakan dokumen perencanaan kabupaten kota untuk jangka pendek selama 5 tahun yang berisi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional dan provinsi. Mengapa sih RPJMD itu penting? RPJMD penting karena RPJMD memiliki manfaat yang pertama, yaitu bagi kepala daerah menjadi kesempatan menuangkan visi dan misi ke dalam perencanaan pembangunan selama 5 tahun. Bagi pemerintah nasional dan daerah, yaitu sebagai dokumen yang diharapkan adanya sinkronisasi prioritas nasional dengan perencanaan pembangunan di daerah. Selanjutnya itu bagi masyarakat sebagai dokumen yang memuat akomodasi terhadap usulan yang disampaikan secara partisipatif melalui Musrembang RPJMD. Lingkup pembahasan RPJMD yang pertama yaitu proses identifikasi dan analisis permasalahan aktual pembangunan untuk periode 5 tahun ke depan. Yang kedua yaitu proses identifikasi dan analisis kondisi, potensi SDA, SDM, dan berbagai aset baik tangible asset maupun intangible asset yang dimiliki pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu proses formulasi kebijakan indikatif untuk merumuskan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun ke depan. Yang keempat yaitu merupakan perumusan program lintas kewilayahan yang dengan pemerintah daerah termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendanaan yang bersifat indikatif untuk 5 tahun mendatang. Selanjutnya yang menyusun RPJMD yaitu Bapeda dan dikoordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Selanjutnya itu tahap penyusunan RPJMD. Dimulai dari persiapan rancangan teknokratik RPJMD yang disusun sejak sebelum pilkada dan dimulai sampai sebelum pelantikan. Kemudian penyusunan ranwal yang dilakukan setelah pelantikan. Kemudian hasil dari itu dipublikasikan kepada masyarakat, lalu direvisi, kemudian disampaikan lagi kepada DPRD. Setelah itu dikonsultasi dengan gubernur atau pemerintah provinsi. Setelah itu penyusunan Renstra, di mana Bupati sudah bisa mulai meminta perangkat daerah menyusun Renstra yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja. Setelah itu draftnya disempurnakan kembali. Kemudian setelah disempurnakan bisa diselenggarakan RPJMD dan mengundang banyak pihak. Pihak-pihak tersebut memberikan masukan untuk menjadi bahan menyusun rencana akhir. Kemudian draftnya bisa dijadikan acuan rancangan perda dan disahkan. Lalu jadilah ranperda dan perda RPJMD. Selanjutnya yaitu sistematika RPJMD. Yang pertama itu bab 1 dan bab 2. Pada bab 1 dan bab 2 ini menjadi pondasi awal yang harus selesai terlebih dahulu. Pada bagian ini merupakan pengantar yang menjelaskan konsep awal apa yang menjadi gambaran umum di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3 pengelolaan keuangan daerah, bab 4 yaitu masalah dan isu strategis, bab 5 yaitu strategi dan arah kebijakan serta program, bab ke-7 yaitu kerangka pendanaan dan program perangkat daerah. Di sini pemerintah kabupaten atau kota bisa memilih untuk menyelesaikan masalah yang dialami masing-masing daerah dan mencapai target yang sudah ditetapkan. Kemudian bab 8 yaitu kinerja pemerintah daerah. Pada bab ini memuat indikator kinerja sehingga monitori lebih mudah. Kemudian yaitu penutup. Ditutup dengan bab 9 yang berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.